wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Jemaah salat fardu subuh, jemaah majlis yang mulia, alhamdulillah, bersyukur kita atas limpahan rahmat dan nikmat Allah pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi Allah taufik, diberi Allah hidayah sehingga bisa berkumpul di dalam majlis yang mulia ini. Niat kita hadir berkumpul di majlis ini mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, serta memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mengambil berkah sebelum pembacaan kita, terlebih dahulu kita membaca qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majelis kita ini bertambah-tambah berkahnya, berkah dunianya, berkah akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Baraya wasi'al karami Muhammad ashraf a'rabi wal-ajami Muhammad khairu man yamshi ala qadami Muhammad basir معروف جامع محمد صائم الحسن والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صديق الأقوال والكلم محمد سبيل الميثاق حافظ محمد غيب الأخلاق والشيام محمد رؤيت بالنور طينة محمد لم يزل ربي لا قدمه محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد لطيب الإنعام والحكم محمد خير فلك الله من مضارب محمد خير رسل الله بكل محمد الذي نبيه محمد وجمالنا ضاد على عالمي محمد ذكر لأنفسنا محمد شكر محمد
والظلم محمد سيد الطه بلاغ محمد وكل حبيب بالنعم محمد صفوة البهر وخيرة محمد طاهر من سائر ذهبي محمد ضاحك للضيف مكرم محمد والله لا يضاهي محمد طاب في الدنيا بما سبيل محمد لجاء بالآيات والحكم محمد اليوم بعثنا شافعنا محمد أليم لا ظلم محمد القائم لله إمامي محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وجميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا راحل سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ يونان البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ عبد الحميد البنجلي والشيخ عبد الرحمن الصديق صاحب الولاية البنجلي وأصولهم وفروعهم وذريتهم من الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعين علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأدام اتباعنا بعلومه وبعلوم مشايخه. فقال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. Menyambung kajian kita, yaitu perkara-perkara yang disunahkan bagi orang yang hidup terhadap orang yang sudah mati. Terakhir pembahasan kita minggu tadi ialah sunnah bersegera membayarkan hutangnya mayit. Jadi sering ulun sampaikan, kalau ada keluarga meninggal, itu waktu kata sambutannya itu jangan lagi apabila menyangkut hutang piutang, maka segera menghubungi ahli warisnya. Jangan kayak itu bahasanya. Yang bagus itu bahasanya menyangkut hutang piutang. Mulai sekarang sebelum hutang mayit ini, almarhum ini waris menanggung semuanya. Kalau kata-katanya kayak itu, maka seberapa apapun banyaknya hutang mayit ini, kada ada lagi, habis. Lalu siapa yang hutang? Ya nang warisnya yang masih hidup tadi. Tapi kalau cuma apabila menyangkut hutang piutang, agar segera menghubungi ahli waris. Nah, kalau menyambat kayak itu aja, berarti itu nang mayat tadi, nang jenazah tadi, almarhum tadi masih ada berhutang. Kalau kada dibayarkan waris, maka ujar Nabi, bila orang itu mati dalam keadaan masih ada meninggalkan hutang, walaupun sedikit hutangnya, maka rohnya ini kada mau sampai ke alam arwah, di penjara dulu, dikurung rohnya tadi sampai lunas hutangnya. Oleh karenanya disunatkan dari ahli waris untuk bersegera membayarkan hutang mayit ini. Makanya mau kita ini meningkat mati tadi, meninggalkan duit kah, ilmu kah, apakah, jangan tinggalkan hutang. Ini kasihan nang laki, imbah mati bini, nangis di kamar, bangkak mata, sampai kedengaran orang di luar bertakziah. Maju orang lihat itu, sayangnya wan bini leh, belum dikubur bini nangis bilang ya Allah, sampai keluar kedengaran sayangnya wan bini leh, bangkak mata, sekali keluar nang laki, hujan nang kawan nang laki tadi. Sayang wan bini leh ya, hanya mati bini ya, belum dikuburkan lagi, nangis kedengaran sampai keluar. Apa sayangnya? Melihat di kamar ada wasiatnya, minta bayarkan hutang 70 juta untuk malam birnya mati ya. Oh, gitu. Nang kain ini bukan tambah nang waris tadi sadih, malahan tadi tambah sakit hati gara-gara nang bini ini mati meninggalkan. Tapi ada juga baiknya. Kita ini buai usahakan berhutang kepada wan laki. Kita ada tahu umur nang laki kayak tujuh bila berhutang kepada wan bini. Nya bila bini mati meninggalkan hutang, laki wajib bayarkan. Bila laki mati, bini wajib bayarkan lagi. Artinya apa? Wah, kita berpadah. Berizin wan laki kasih tahu bini laki deng, aku nih ada berhutang nih nah ini nah. Karena bila umur habis, esok aku ada bangun lagi, tolong bayarkan. Kayak tujuan nang bini, bang aku ada berhutang, bila umur habis, tolong bayarkan kita hutangku. Lah, hutang nih jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Orang mati syahid itu segala dosanya diampuni Allah. Kecuali dosa berhutang itu tidak bisa diampuni Allah. Walaupun orang ini mati syahid, syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat, tidak bisa dosanya diampuni Allah kalau orang ini masih ada berhutang, walaupun mati syahid.
Apalagi mati sakit nang kayak kita nih. Berhutang mulang, la ilaha illallah. Apalagi udah kita nih puyo sudah. Sesakitan sudah. Ingatakan di mana dulu berhutang. Oh waktu Anung katuju duduk di warung si Anung. Dan lagi nang pun warung. Ingat lima si aku ada 5 hutang. Ada ya tukang warung. Ikan makan cempunduk 10 berbadah 2. Nih CCTV-nya oh Rasulullah. Ya. Tidak apa-apa. Tidak usah kita marah. Bayarin lunas. Habis kisah. Ingatakan di mana suatu hutang. Ingatakan di mana suatu hutang. Datang minta halal. Kalau misalnya orang yang kita berhutang tadi orang yang sudah kadada, bayari dengan ahli warisnya. Cari ahli warisnya, cari anak keturunannya, tanya dengan tetangga-tetangga orang kampung itu. Situ siapa tuh, mana keluarganya? Di sana. Maka bayar dengan ahli warisnya. Ahli warisnya tidak ada. Orangnya sudah meninggal, warisnya matian berataan. Jadi kayak Ustaz. Duit tadi wakafkan, sedekahkan, niatakan pahalanya untuk orang yang menghutangi kita. Selesai. Lah, jangan dianggap enteng masalah hutang. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah tinggal mengatakan ada kamu hutang, saya kada ada bang. Saya ingatakan lagi hendak guring na berarti lantang na ingatakan di mana ada berhutang. Lah ini hendak guring nang diingatakan apa? Si nang habang hijau, apa ingatakan? Ingatakan hutang, adakah masih berhutang? Dibayari, wajib dibayari. Dan sunnah bersegera membayarkan hutang almarhum dan dilakukan segala wasiatnya pada ketika itu juga jika mudah wasiat tadi. Waktu ini almarhum meninggal dunia, ada wasiat tertulis di kertas. Wasiatku 1. Yang memandikan aku ini orangnya. Hiau, telepon. Assalamualaikum Ustazah. Ini bini ulun meninggal, sidin wasiat biar nang mandiakan datang. Yang jadi imam jenazahku ini orangnya. Itu wasiat juga. Yang mentalkinkan ini orangnya, wasiat juga. Bila aku sudah meninggal dunia, sudah dikubur, tolong ada yang membacakan Al-Quran di atas kuburku. Bacakan surah Al-Baqarah, wasiat juga. Itu amplopnya sudah siap 3 untuk 3 orang yang membaca. Kenapa? Karena ujar Nabi SAW, apabila mayit itu hanya dikubur, lalu di atas kuburnya tadi dibacakan surah Al-Baqarah, maka mayit tadi lancar menjawab pertanyaan munkar nakir. Dimudahkan oleh Allah. Lancar. Ya Rabbuna Allahu Rabbi haqqa. Nyaman aja tadi menjawabnya, barokah nang surah Al-Baqarah. Itu 2 wasiat. Jadi nang bini ini tinggal menjalankan aja lagi. Hutangku tolong dilunasi, ampun ada aja. Yang kelima wasiatnya, tolong bayarkan fidyahku. Mungkin dahulu aku waktu Adam suah meninggalkan sembahyang, suah meninggalkan puasa, duitnya ada dalam lemari sekian. Yang ketujuh, tolong badalkan hajiku karena ada sawat bahaji, duitnya ada dalam lemari sekian. Itu wasiat-wasiat. Lah, wasiat tadi. Cuman kalau kita berwasiat itu usahakan duitnya ada juga. Jangan berwasiat tolong bila aku mati kita menurun tanahnya beli lampu, duitnya cari sorangan. Minik waris mikir kan. Kita bahaul meninggal hari itu jangan berhemat terlalu mewah benar. Yang ianya tadi bila sudah meninggal itu ingatakan lah nih waris-waris kita nih. Yang ingatakan bila yang sudah meninggal itu yang paling penting itu bayarkan fidyahnya dan hutangnya. Itu yang paling penting. Hutangnya udah hutangnya lunas, fidyahnya. Dulu pernah ada ini mayat meninggalkan sembahyang. Apalagi sampai bertahun-tahun sakit, tentu ada sembahyang kadang-kadang.
bayarkan fidyah sembahyangnya. Fidyah ini bisa dua cara. Dalam mazhab Syafi'i pakai baras, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Imam Abu Hanifah boleh tadi memakai sesuatu yang ada harganya seperti emas atau duit boleh. Dibayarkan berapa tahun umurnya, datang ke guru, datang ke orang alim, guru tolong gawiakan fidyah mamaku, tolong gawiakan fidyah abahku. Kenapa? Karena orang-orang alim aja itu wasiatnya minta gawiakan fidyah. Ayah tungkal almarhum Allah yarham Kiai Haji Muhammad Ali itu di dalam wasiat sidin minta fidyahkan lah, minta fidyahkan. Ulun ingat waktu di ceramah di Sungai Lokan itu ada orang tua kita berkisah. Ujar orang tua kita itu, waktu Abah Guru Nasri almarhum Sidin masih diam di sana, itu di Sungai Lokan itu adatnya bila ada yang meninggal langsung dibayarkan fidyahnya, tapi pakai beras ini, pakai beras. Lah belum lagi mayat ini dikubur, yang membayarkan fidyah itu paling bagusnya sebelum mayat ini dikubur, itu paling bagus. Kalau seandainya mungkin sibuk, imbah mayat dikubur sebelum 3 hari. Kalau seandainya sebelum 3 hari belum ada duit, belum ada baras, sebelum 7 hari, makin cepat makin baik. Kalau seandainya sudah bertahun-tahun, Ustaz ingatkan, kira-kira almarhum abah mama kita ini suah dak dulu ninggalkan sembahyang. Kalau seandainya suah pernah meninggalkan sembahyang, wajib dibayarkan fidyahnya. Kalau seandainya kita yakin, oh ini kada suah meninggalkan sembahyang, maka sunnah dibayarkan fidyahnya. Wah ini orang banyak ada paham lagi nang kakak itu tuh. Bila sudah mati itu mati aja lagi. Habis kisahnya. Lah, maka ada beberapa hari ini sekitar 11 harian datang orang kita Bugis di kampung. Orang kita Bugis ini bila ada keluarganya meninggal itu biasanya model kayak menyeratus itu bisa nyembelih lambu, nyembelih kambing. Jadi datang ke rumah, Ustaz, ini ada dana sekitar 2 juta. Ustaz deh, kira-kira ini untuk almarhum nih, diapakan bagusnya Ustaz? Diapakan bagusnya? Apa ditukarkan kambing kah, gasan menyeratus atau apakah? Karena kebetulan si ini anggota pengajian kami, ya ulun madahiyah. Jadi jar ulun kayak ini aja. Pian menyeratusnya seadanya, jangan terlalu mewah. Yang paling penting fidyahnya sudah dibayar lah. Belum? Bayarkan dulu fidyahnya. Udah selesai fidyah dibayarkan, kalau perlu tambah zikir 7 laksa, zikir 70.000 kali, dan zikir 7 laksa ini bisa menebus orang yang tadinya masuk neraka, bisa kita keluarkan dengan zikir 70.000 kali. Itu ada dalilnya di dalam kitab Nasaihul Ibad. Ada dalilnya itu. Lah, makanya ada di daerah Kalimantan itu bila ada orang meninggal malam tuh orang zikiran la ilaha illallah sampai 70.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 70.000 kali. Dihadiahkan untuk almarhum menebus daripada mayat ini. Seandainya calon neraka, seandainya masuk neraka, bisa kita tebus dengan zikir 70.000 kali. Ini zikir la ilaha illallah namanya ataqatus sughra, pemerdekaan dari neraka kecil. Tapi kalau yang bisa memerdekakan orang ini dari neraka yang besar bagaimana? Yaitu membaca qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai habis sebanyak 70.000 kali. Bukan 7.000, 70.000. Banyak bebuihan bang nonton. Sampai 70.000 kali. Hadiah kan desan almarhum ini, insyaallah. Insyaallah. Seandainya ini mayat almarhum ini karena dosanya dimasukkan ke neraka, bisa kita tebus tadi. Lah ini rahimnya Allah, sayangnya Allah dengan hambanya tadi. Ya, terserah Allah. Allah nak mengeluarkan hambanya ke neraka, terserah. Hendak letakkan ke neraka, terserah juga. Cuman tadi ada dalilnya kita. Ya. Nah, itu perlu dilakukan, dilaksanakan. Jangan sampai kita tadi ada ingat menggawi apa yang justru diwajibkan setelah meninggal tadi.
Dan jika payah maka hendaklah walinya meminta halal kepada yang bersangkutan dengan dia, atau dipindahkannya hutang si mayit itu atas dirinya. Kalau seandainya sulit untuk membayar melunasi hutangnya, datangi yang menghutangi tadi. Ampun maaf lah, ampun maaf. Hutang abah ulun, hutang abahku, mulai sekarang aku yang menanggung, aku yang menjamin. Lah, pindah ke aku, ada lagi ke abahku. Maka selamat abahnya nih. Selamat abah. Walaupun belum dibayari ahli waris, tapi kata-katanya sudah mengatakan sekarang hutang abahku aku yang menanggung semuanya. Maka selamat nih mayit nih. Tidak ada rohnya tadi tak kurung, tidak ada. Tapi kalau masih ada tinggalkan hutang, rohnya ini dipenjara, dikurung dulu di alam arwah sana. Karena tersebut di dalam hadis bahwasanya rohnya orang mukmin adalah terpenjara daripada tempatnya yang mulia sebab hutangnya hingga dibayarkan akan hutangnya. Lah, jangan sampai kita ini ada mati tadi meninggalkan hutang. Yang ke-10, sunnah memberitahu dengan kematian mayit tadi akan segala manusia supaya banyak yang menyembahyangkannya. Rupanya nang mengumumkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillah, itu dapat pahala. Sunnah hukumnya, sunnah hukumnya. Cuman yang mengumumkan ini lain-lain anunya, gaya mengumumkannya. Ada yang menakutkan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillah. Itu nang di rumah nih pasti ada nang mati ulang. Wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Sigar Gaji bin Pahat. Tadi malam mati takajud, tekanan darah 2500. Itu diumumkannya juga di Mall Bandar ini. Tapi diumumkan tekanan darah 2500. Mati takajud ya mata lalu benar. Kalau kunang mati di bangun pulang sarik tadi. Ada jenang ngomongkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maju orang ini siapa mau ngomongkan kayak pembawa acara main bola mau ngomongkan tentang pengumuman itu ada tuh caranya. Agak dikokotani. Makanya kalau kami di Tanjung Baru itu bila ada orang mati itu pagi itu diumumkan di masjid. Nah, tuh masing-masing tuh pagi itu mana lingak menjadi siapa. Bila pengumuman yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khusus kepada ibu-ibu, nah berarti posyandu. Bila pengumuman yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khusus kepada warga yang kurang mampu, berarti baras raskin. Ini 3 aja pengumumannya pagi itu. Aku paham benar. Tapi bila pengumumannya innalillah, wah masing-masing keluar rumah menjelasi siapa nang mati, siapa nang mati. Masing-masing nang ini mengatakan ini, itu mengatakan ini. Sekalinya yang sehat mati. Maju orang. Yang sehat deh semalam main bola aja. 3 kali menggulukan kamu doang. Rupanya mati takajud malam tadi. Ya Allah, ini mati takajud itu banyak akhir zaman nih. Tanda-tanda akhir zaman kata Nabi, banyak maut fujaah, mati mendadak. Maka kita nih selalu tadi waspada, beringat. Lah, jangan takutan maulah wasiat, jangan takut. Justru orang yang maulah wasiat ini biasanya umurnya panjang, biasanya lah ada tapi ingat wasiat, takutan mati, itu biasa bakal lanjut aja tuh matinya tuh. Nah, ulah wasiat lah. Bila aku mati ini, bila aku mati ini, tolong hajikan, badalkan haji, tolong fidyahkan, tolong zikirkan, tolong khatamkan Quran, tolong kina yang nyembahyangkan aku 40 orang, tolong nama imamnya aku seano, tolong nama mandi, itu wasiat juga tadi. Kabunku yang di sana nang 10 baris, 9 baris silahkan diwaris, sebarisnya jangan, karena sebarisnya ini akan tumbuh haul, boleh ada apa-apa. Karena kadang-kadang anak kita itu bila kita mati lah semuanya diwarisnya harta kita. Pas kena wayahnya haul kita itu bisa kena batu tunjulan tuh iuran. Nih jangan Tuhan besok seminggu lagi bahawal abah kayak apa kita beiuran naik. Jangan sigong aku 500.000.
Nah, jangan sih kok aku 200.000 aja, maklum aja musim corona ini ada tapi berduit. Jangan sih kok aku 100.000 makin berturun aja tak. Jangan sih kok aku 4 makan aja. Ini yang parah nih. 4 makan nih aja nih dah. Maka penggancangnya pulang membawa rantang pulang datang. Ada datang kayak ini. Akhirnya apa? Kita sesama dan sanak merasa ini pemalang hanya bakal lahir. Maka ada orang tua yang bijak tadi, ini banyak diisi harta, misalnya rumah kontrakan misalnya, ada 10 pintu. Nah itu silahkan yang lain diwaris. Cuma 3 pintu nih tolong jangan diwaris. Ini untuk tunggu haul mama, tunggu haul abah. Jadi kalau misalnya 3 pintu, 1 pintunya mungkin tadi setahun 3 pintu ini mungkin sampai 10 juta. Coba pas sampai haul 10 juta maha bisa kan nang hagen haulan sidin bisa nukar kambing nukar lampu lah. Jadi nang anak buah kita anak kita ini ada lagi mikirkan iuran tuh ada lagi mikirkan. Nah itu kada apa-apa nang itu kada apa-apa lah supaya jangan sampai dan sanak ini bakalah. Kadang-kadang iuran hagasan bahaul arwah tadi, nah itu kadang-kadang behirian tadi nang mana kada tapi berduit ya tadi 4 makan dari kami. Ya biasanya lah kalau nang paling banyak menyumbangkan gasan kawitan ma'arwah itu biasanya tuh mau bersugih tuh, mau benyaman hidupnya ya, mau benyaman. Kenapa? Tahan tadi berkorban gasan kawitan. Tapi nang pina pamalar tadi aku nih sudah madakan di rumah sorangan deh janang kawan janang dan sanak lain banyak kali orangnya berdua anda kami jangan bini masakin talo cacapan kicap baca 2 arwah makan itu jangan itu kadang arwah tuh agar kau makan sorangan mulai marwah itu diundangi orang kami aja kada perlu iuran kami sudah mengadakan di rumah aja setalam darah aja talo cacap kicap tadi ya Allah pemalarnya wan duit padahal ada aja duit tadi lah. Kita kalau marwah kawitan bahaul kawitan harus tadi ada menyumbang ini gasan kawitan dan juga ini menarik rezeki kita. Makin bersugih kita kalau sering memperhatikan orang tua. Jangankan sidin sudah mati, waktu sidin hidup pun diperhatikan, itu langsung dibalas oleh Allah. Salah satu balasan oleh Allah belum lagi di akhirat, di dunia sudah nampak, itu adalah bakti dengan orang tua. Dan siksa yang dinampakkan oleh Allah belum lagi di akhirat, di dunia sudah dinampakkan oleh Allah siksanya, itu adalah durhaka dengan orang tua. Hati-hati kita dengan orang tua lah. Siksa yang disegerakan oleh Allah belum lagi kita mati, itu sudah nampak siksanya, durhaka dengan orang tua. Makanya lihat anak-anak yang durhaka dengan orang tua, itu hidupnya kada berbarokah, kada mau nyaman, ada aja masalah lah. Nah, jadi kita nih kalau banyak masalah ini itu ekonomi, masalah ini, coba ingat ada tidak salah kita dengan orang tua. Nah, kalau ada minta ampun, minta maaf lah, kemudian bakti dengan orang tua, insya Allah barokah hidup kita. Boleh hukumnya menangisi mayit dengan ketiadaan berteriak-teriak sebelum matinya dan sesudah matinya. Sepakat ulama sekalipun setelah dikuburkan akan dia mayit. Jadi boleh menangisi bila ada keluarga meninggal, bini mati, laki mati, boleh nangis. Justru kadang nangis perlu dicurigai. Bini mati, ini koreheng dia. Ayo orang. Napana bini mati ini kadang nangis. Rupanya lagi WA-an. Alhamdulillah biniku mati. Kapan kita kawin? Sudah ada tadi. Nah, nangka itu juga laki mati nang bini kadang menangis. Rupanya sudah ada cadangan laki tadi. Ya Allah. Lah, jadi boleh hukumnya tadi bila bini meninggal, laki meninggal, kawitan meninggal, siapakah keluarga meninggal, boleh menangis. Baik sebelum dia mati, waktu sakit, sesudah mati, bahkan sesudah dikubur, boleh menangis. Tapi menangisnya tadi tanpa berteriak. Yang diharamkan itu nangisnya bakuciak. Oh, nangis aku ada di daun sambil manu dinding, sambil merabit-rabit baju. Ini yang diharamkan. Adapun menangis biasa itu manusiawi. Bahkan sekarang banyak yang kada paham tadi.
waktu mayit itu sudah dibungkus kain kapan, kepalanya masih dinampakkan, ujar nang tukang mandiakan, nah ini siapa nak menciumi abah nih, nah silahkan nah datangan menciumi nah anak-anaknya tadi nang bininya. Jadi ada nang seikong dipadu berbunyi, tak siapakah, anu jangan titik banyak mata lah ya. Ada nang kayak itu, kok cari orang kan tetamu. Selalu ada nang nyambat kayak itu, karena ulun ini gawian di sana memandikan orang mati, mengkapani juga. Jadi kadang-kadang nang kada paham dipadu nih, tah ibu-ibu siapakah, jangan menangislah ya, jangan titik banyu mata. Suah aku tetamu seikong orangnya, jaku ngapa mun titik banyu mata, munnya menangis mencium abahnya nih, kada salah usah aja masuk neraka gini abah, mana pulang itu dalilnya. Naranda kita nang kawitan meninggal kada kawa manahan banyu mata nih. Sunnah hukumnya mencium keningnya ini sebelum dibungkus kapan ya. Kalau menangis biasa kan ada masalah. Titik banyu mata itu manusiawi, yang tidak boleh itu diharamkan itu menangisnya bakucia, berteriak sampai tadi memukul dinding, sampai tadi merabit-rabit baju, sampai tadi berkata yang kada baik lah, ini nang diharamkan. Adapun keluar air mata menangis biasa itu manusiawi, apalagi orang nang disayang tadi meninggal dunia. Dan nggak ada paham nih, jangan nangis lah. Kok sidin menahan? Aku kada wani cium, jangan masuk neraka abahku aja. Apa jangan aku menangis bang, jangan bungolnya nih tadi. Ada nangka itu berbunyi tadi. Nah, ada bapak, wah, ada bapak. Yang penting tadi jangan berteriak nangisnya. Karena sabda Nabi SAW bahwasanya Nabi pernah menangisi anaknya ketika meninggal dunia, yaitu Ibrahim sebelum matinya, dan bersabda ia bahwa mati itu mengalirkan air mata dan hati duka cita, dan tiada kami berkata melainkan akan barang yang diridai oleh Allah, dan kami memisahi engkau sangat duka cita, sangat bersedih. Telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Bila hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pasti hadis itu sahih. Itu pasti sudah. Lah, maka Nabi itu pernah menangisi ketika mati anak beliau yang bernama Ibrahim. Boleh ya Nabi, karena mati itu adalah sesuatu yang sedih, yang menyedihkan, yang duka cita, maka boleh tadi mengeluarkan air mata, boleh menangis. Dan boleh mencium mayit bagi keluarganya dan kawan-kawannya. Karena Nabi SAW telah mencium Utsman bin Maz'un ketika matinya. Telah meriwayatkan akan dia oleh Imam Abu Daud dan lainnya. Terutama orang alim. Orang alim itu kalau meninggal bagus kita cium keningnya. Lah, sebelum dibungkus kepalanya tadi keningnya. Apabila lakinya meninggal, itu nang bini cium. Kalau belum cium betis laki nang imbah dikapani tadi, minta ampun ya Allah. Cuman kada anu lagi waktunya tuh, sudah mati hanya minta ampun. Nah, cium. Ada hari dulu sibuk maragap betis laki. Minta ampun banget, aku setiap hari nawak ikan pakai cawan, minta ampun. Ya Allah, Nabi sudah mati hanya menyesal. Ini memang kayak itu kadang-kadang doa kita nih. Waktu hidup sehat laki dimamai terus. Sudah mati hanya tahu tuh. Kayak itu juga kita nang laki nih. Waktu hidup bini pamalar duit wan bini. Sudah mati hanya terasa. Kan ada lagunya tuh. Bila sudah. Nah, ini sampai ngantuk lah. Tiada baru terasa bahwa kehadirannya amat berharga. Ya Allah, titik banyu mata ingat laki. Ya Allah, hanya menyesalnya. Bisa kayak itu manusia nih, waktu ada disia-siakan, sudah kada ada dia menangis tuh. Makanya kita nih sayangi bini, sayangi laki. Waktu sidin masih hidup. Apanya hendak biji ibu ay, mau hendak biji, jangan pemalar. Dia ngaku hendak biji, ungkaikan. Maksudnya tadi kopi, banyak kopi, lakinya hendak tuh, ulahkan kopi tadi nak, campur susu, ulahkan dia susunya. Lah, kita sudah mati ya kegenangan. Ya nang bini itu ada. Aku wah ini bila abahnya tuh hendak makan nampak aku ulahkan ya. Aku takutan dia mati takajud, maka dia depan nang laki nyambat. Tak mati takajudnya tuh jangan dihiga laki menyambat tersinggung laki. Lah, wah ini kuulahkan ya, apalagi wah ininya sesakitan ya, karab garing karab sakit diulahkan. Karena bila mati kena menyesal tuh.
Lah memang bujur tuh baik, bujur benar kita nih. Mun sudah kehilangan hanya terasa. Itulah manusia tadi lumrahnya kayak itu. Jadi boleh mencium keningnya, boleh mencium pipinya. Nah, tapi ini sesama lalaki, lah sesama bebinian. Amun mama kita boleh anaknya mencium. Amun kakak kita boleh kita cium keningnya tadi. Lah, tapi misalnya bini kawan mati, kumpan cium lah. Nah, itu tempeleng kawan. Oh, bini kawan mati juga dicium. Bini seorang aja dicium tadi. Kumpan cium dia. Sunnah aja hukumnya nih ada dalilnya aja. Nah, itu bini seorang, membini kawan jangan. Nah, jadi cium tadi sunnah nih. Batuannya dibungkus kepalanya. Nah, hanyar diikat, dimasukkan ke dalam apa tadi keranda, dibawa ke kubur, dimasukkan ke dalam peti, barulah dimasukkan ke dalam kubur. Habis kisah. Pada waktu itu pertanggungjawabannya luar biasa lagi. Maka lah yang paling penting hidup kita ini satu, jangan terlalu bersedih benar memikirkan dunia, dan kedua banyak ibadah. Itu aja hidup nih. Jangan tapi diulah sedih. Kalau hati kita ini sedih Pak, berarti maulah Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad tuh melihat umatnya. Bila umatnya tuh senang, Nabi Muhammad senang juga. Lah, bila umatnya tadi sedih, Nabi Muhammad sedih juga. Jadi di antara cara menyenangi hati Nabi Muhammad, senangi hati kita. Karena kita ini umat Nabi Muhammad. Makanya orang-orang alim itu santai aja, ya, senang terus. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana itu senang. Baduit senang, kada baduit kada senang jadi ikut. Senang juga buai, santai aja. Baduit senang, kada baduit tetap senang. Nyaman Ustaz nih nyambat ya. Tahu biar orang kayak gue. Itu Pak, hati ini jangan diulah sedih. Kalau kita nih hati ini sedih terus, itu sama maulah sedih Nabi Muhammad. Makanya kenapa guru-guru di Banjar itu sidin kalau bapak ngajian ceramah selalu belucu. Kenapa jadi belucu? Aku jadi sidin marah orang nyambati aku palawak, marah orang nyambati aku nih kada beilmu, marah jadi sidin. Yang penting aku maimungi menyenangi hati umat Nabi Muhammad. Kira-kira nang hadir di majelis itu kalau inya katawa senang, ma'arai menyenangi hati umat Nabi Muhammad berarti sama menyenangi Nabi Muhammad. Itu aja niat orang-orang alim, guru-guru di Banjar tuh. Kenapa kadang-kadang majelis ini belucu harus ya dari mulai ceramah sampai habis tawaan aja. Itu orang niatnya pas. Ada nang kada bisa belucu nih, haram hukumnya belucu ya. Nah, ini ada bisa belucu Bang. Ya lu menyambut dia guru-guru di Banjar. Guru-guru di Banjar almarhum, bahkan guru sekumpul itu sering belucu. Lah, Guru Udin soalnya datang soal sinilah. Itu majelis sidin, padahal ceramah sidin belucu aja, tapi sampai keluar jemaahnya tadi. Namalah ceramah pina gayanya serius tadi, gayanya macam Pak Alimnya. Ada tapi orang ngantok ya sidin ya. Ada Guru Udin lihat di ceramahnya kayak apa. Barang sidin tadi. Niat sidin itu napa? Menyenangi hati umat Nabi Muhammad. Kalau menyenangi hati umat Nabi Muhammad berarti menyenangi hati Nabi Muhammad. Itu aja tujuannya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah sebab guru-guru kita tadi mengajar kadang-kadang kayak itu. Pasal yang selanjutnya pada menyatakan memandikan mayit dan barang yang berhubungan dengan dia. Ini bahas tentang memandikan orang mati. Mana tahu kita pas pengajian nih ada yang bisa mandikan orang mati lah. Jangan takutan mandikan orang mati tadi. Nya sekali pertama aja takutan. Ulun pertama kali memandikan orang mati pas nang mati tadi menciling matanya pas. Tapi kada jara tuh lah. Pertama kan maka ngalih pulang ditutup tadi. Nah, karena kalalawasan tadi karena kalalawasan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ufir lana ma akhta'na wa ma ta'amadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma ta'alamu bihi minna anta muqaddim wa anta muakhir. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa natubu ilaik wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wal Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.